Shalom Sobat STI, kembali lagi bersama kami Ragi, Renungan Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus untuk menolong kami untuk mengerti kebenaran firman, dan lebihnya daripada itu Roh Kudus menolong kami untuk mentaatinya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita semua tahu bahwa Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dalam kitab Injil Yohanes ada pasal 1 sampai yang ke-21. Dan Yohanes dia sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi dia. Dan dia sangat mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus dan mengapa Yesus dia datang ke bumi. Oleh karena itu Yohanes dia menulis kitab Injil Yohanes ini untuk sebenarnya kita akan melihat bersama-sama apa tujuan daripada Yohanes menulis kitab Injil Yohanes ini. Baik, kita akan melihat bersama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah maksudnya Injil ini dicatat. Ayatnya yang ke-30 sampai 31. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi dalam kitab Injil Yohanes ini, dan kita bisa melihat sendiri dalam Yohanes 20 pasalnya yang ke-30 dan ke-31, di sini dia menjelaskan bahwa tujuan daripada penulisan kitab Injil Yohanes. Di sini sangat jelas bahwa Injil ini dicatat supaya kita percaya kepada Yesus Kristus, dan melalui iman kepada Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari semua, bukan semua tapi dalam PB atau Perjanjian Baru dalam kitab-kitab, tujuan daripada penulisan itu adalah supaya mengajak setiap orang yang mendengar untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebenarnya ini adalah inti daripada berita yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau kembali lagi pada perjanjian yang lama, adalah sebenarnya kita bisa melihat bahwa dari sejak Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, Allah mulai mengadakan perjanjian bahwa dia akan membuat melalui keturunan si Hawa ini, dia akan menghancurkan si ular ini atau si jahat ini. Dan kalau kita melihat dari sejarah dalam perjanjian lama yang dipimpin oleh bapak-bapak dan kemudian masuk kepada hakim-hakim dan kemudian dipimpin oleh nabi-nabi dan kemudian dipimpin oleh raja-raja. Sebenarnya gambaran ini semua sebenarnya kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya gambaran daripada yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang dia sebagai hakim yang adil, dan dia sebagai nabi, dan dia juga sebagai imam besar yang agung, dan dia juga sebagai raja. Jadi gambaran besar dari dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian yang baru. Dan Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-30 dan ke-31
sebenarnya mengingatkan kita kembali bahwa berita yang paling utama yang dari sejak dahulu Allah sudah pakai dengan berbagai macam cara, Allah sudah pakai dengan berbagai macam orang, dengan berbagai situasi, hanya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada hidup kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus saja ada pengampunan dosa. Dan makanya di ayat yang ke-30 di sini dia mencatat bahwa memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Memang banyak tanda-tanda yang Yesus buat yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias dan anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan yang jadi perenungan buat kita semua adalah murid-murid mereka sudah menyampaikan pesan itu dari 2000 tahun yang lalu. Dan yang menjadi perenungan buat kita juga adalah berita apa yang sedang kita beritakan pada hari-hari ini. Mungkin kita sedang bercerita tentang berkat, mungkin kita sedang bercerita tentang mujizat, mungkin kita sedang bercerita tentang banyak hal. Tapi kalau kita kembali melihat dari pelayanan Yesus bahwa ingat, kita boleh beritakan berkat, kita boleh beritakan mujizat, tapi ingat, tanda-tanda itu Allah pakai untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias. Dalam pelayanan Yesus, Yesus pakai itu, tanda-tanda itu, mujizat. Dia menyembuhkan orang. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan orang. Dan hanya melalui Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Jadi yang menjadi perenungan hari ini adalah, buat kita semua adalah, berita apa yang sedang kita bawa? Pada waktu kita berkhotbah di gereja, pada waktu kita cerita dalam komsel-komsel, atau pada waktu dimanapun kita diutus, cerita apa atau berita apa yang kita bawa? Karena tanda-tanda dan mujizat itu tidak menyelamatkan orang. Tidak ada pengampunan. Tapi hanya di dalam pemberitaan Yesus Kristus dan melalui orang percaya, mereka bisa diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kembali lagi pada hari ini kita diingatkan untuk berita yang paling utama yang sudah sejak dahulu kala Allah berbicara dan sampai hari ini terus Allah beritakan melalui orang-orang yang dipakai oleh Dia. Kembali lagi untuk refleksi kita bersama. Mari beritakan Injil itu. Mari beritakan kabar baik itu. Mari beritakan tentang hidup yang kekal itu. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dalam pemberitaan-pemberitaan yang lain. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya harap kita semua kembali diingatkan untuk berita yang paling utama. Dan kiranya melalui firman ini Tuhan memberkati kita. Salam 111. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.